Halo Pak, Siska, bagaimana tugasnya kemarin? Apakah sudah selesai? sebentar lagi selesai Pak. Baik, saya tunggu di ruangan saya 30 menit lagi. Baik Pak, akan segera saya selesaikan. Nih, kerjain. Jangan sampai salah. Yang kemarin juga masih ada yang salah. Jangan lupa direvisi. Sekarang. Nih, sekalian punya gua, kerjakan. Sekarang. Tapi aku masih harus selesaikan tugas dari Pak Bos dulu. Ini nyusul ya. Enak aja nyusul-nyusul. Aku bilang sekarang ya sekarang. Kerjakan sekarang. Hadeh. Hidup kok nggak ada damai-damainya. Ruwet deh. Nggak di rumah, nggak di kantor. Gini aja. Oke deh, aku selesaikan sekarang. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di tempat ini terlebih dahulu. Apa hal sulit yang pernah engkau alami di dalam kehidupanmu? Saya ingin mendengar jawaban dari saudara Aldo. Kalau dari saya, hal yang paling sulit saya lakukan adalah untuk menahan tidak berkata kasar, apalagi dengan orang yang sudah membuat saya kesal. Terima kasih Aldo. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari saudari Dona. Kalau saya, hal yang sulit untuk dilakukan itu menahan amarah. Terima kasih Dona atas jawabannya. Satu lagi yang saya ingin dengar jawabannya dari saudari Siska. Silahkan Siska. Hal sulit yang pernah saya alami adalah mencoba memaafkan orang yang menyakiti hati saya. Terima kasih jawabannya. Aldo, Dona, dan Siska. Ya teman-teman, setiap kita pasti pernah memiliki kesulitan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam komunitas kita, di dalam studi kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Seperti Siska katakan barusan, bahwa hal yang paling sulit adalah mengampuni dan berdamai dengan orang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi saat engkau dan saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan dan berdamai, sesungguhnya kita memberikan kesempatan agar pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Engkau dapat terlepas dari namanya dendam, engkau dapat terlepas dari luka batin, engkau dapat terlepas dari yang namanya amarah. Sebab firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena itu tandanya kita tidak mengikuti teladan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengampuni kita dan memberikan pembebasan kepada kita dari dosa-dosa kita. Sebab firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3
Ayat 13 dan 14 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita sehingga Ia memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Itulah sukacita terbesar, itulah joy yang terbesar bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan hari ini memampukan kita semua yang ada dalam ruangan ini untuk berdamai, untuk belajar mengampuni seperti yang Tuhan inginkan. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata selama ini aku udah jahat banget sama Siska. Aku harus minta maaf sama dia. Tapi kan jabatanku lebih tinggi daripada dia. Masa aku yang harus minta maaf duluan sih? Lagian namanya dia mau maafin aku. Tahu ah. Gimana ya caranya maafin orang segampang itu? Dia kan udah jahat sama aku. Masa iya sih semudah itu aku maafin? Jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena itu tandanya kita tidak mengikuti teladan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengampuni kita dan memberikan pembebasan kepada kita dari dosa-dosa kita. Tapi kalau aku nggak mengampuni Clara dan Donna, artinya aku nggak menunjukkan kasih Kristus di dalam hidupku. Siska, kamu sibuk nggak? Ke ruangan aku sekarang ya? Siap-siap aja tuh. Paling kamu ntar diomelin lagi. Ada apa ya, Donna? Siska, sini masuk. Duduk dulu. Gimana kerjaan kamu hari ini, Siska? Udah selesai? Oh, ada yang belum selesai. Aku kerjakan sekarang. Gak apa kok sis, santai-santai aja. Aku sebenarnya mau ngomong sama kamu soal sikapku yang kemarin-kemarin sama kamu. Aku mau minta maaf. Firman Tuhan semalam benar-benar nyadarin aku. Aku mau berubah. Kamu mau gak maafin aku? Kok kita sama ya? Aku juga kepikiran terus setelah dengar firman Tuhan semalam. Aku juga baca lagi di Matius 18 ayat 21 dan 22. Bahwa kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Terus aku mikirkan, masa aku gak mau sih maafin temanku yang baru berbuat jahat sama aku beberapa kali? Kalau aku gak mau maafin kamu kan, artinya aku gak mau menunjukkan kasih Kristus ke kamu. Padahal Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Jadi aku berdoa dan mau mengampuni kamu. Wah, ternyata kita sama-sama bisa terberkati ya oleh firman Tuhan semalam. Mungkin ini rencana Tuhan buat kita. Iya bener, pasti ini rencana Tuhan supaya kita berdamai. Wah, makasih ya kamu udah mau maafin aku yang sebenarnya gak layak buat dimaafin. Jangan begitulah, kita sebagai sesama anak Tuhan harus saling mengampuni dan mengasihi. Aku juga minta maaf ya Siska. Iya Clara, aku sudah memaafkan kamu. Aku denger-denger nggak ada suara ribut-ribut nih. Nah, gitu dong.